So pada hari ini gue mau ngebahas sebuah SSD yang mungkin memiliki pencahayaan RGB terbaik dari segala RGB yang udah gue temuin, yaitu SSD RGB-nya dari si Tim dengan seri Deltamax RGB. Apa sih yang mereka tawarkan dari SSD RGB ini? Mending kita bumper dulu. Halo semuanya dan kembali lagi dengan gue yang akan menemani kalian di video kali ini, dan langsung aja nih. Di sini gue akan mencoba mencari tahu apa sih pengaruhnya dari penggunaan SSD RGB dari si Tim ini. Cocok nggak sih di PC editing kita? Tapi seperti biasa, sebelum gue lanjutin pembahasannya, gue minta kalian untuk subscribe dulu di video kali ini, dan pastiin juga nih kalian nontonnya di rumah aja. Jaga social distancing sama orang lain dan jaga kesehatan imunitas kalian juga nih. Oke, mungkin ini jadi agak sedikit belok kali ya dari review-review yang sering kita bahas. Cuma it's okay lah ya. Barang baru, ilmu baru juga buat gue dan tentunya buat kalian juga nih. So, jadi ini adalah SSD terbarunya dari si Tim dengan seri Deltamax RGB, dan kapasitas yang gue dapat kali ini memiliki ukuran 500 GB. Dan sebenarnya kita pun juga udah pakai SSD nih dari dulu. Jadi kenapa nih kita mau coba ganti SSD baru? Apakah rusak SSD lama kita? Ya nggak juga sih, cuma di sini gue ngerasa gitu kayak performa SSD lama gue tuh buat copy yang pastinya kayak udah mulai menurun gitu ya. Dan apalagi kita cuma pakai yang size-nya itu cuma 256 GB. Makanya nih, gue rasa upgrade ke Deltamax yang size-nya 500 GB itu kayak bakalan worth it nih buat di-upgrade. Tetapi kalau kita ngomongin si SSD Timnya kali ini, selling point si Tim ini sekarang bukan cuma ngejual sebatang SSD sama performa yang makin kenceng, tapi desain SSD-nya kali ini memiliki estetik yang sangat menarik. Mungkin kalian tadi udah ngeh nih kalau SSD-nya ini memancarkan RGB di bodinya. Nah, yang beda di RGB biasanya ini, si SSD ini sudah memiliki fitur teknologi terbaru nih, yaitu sudah ARGB atau Addressable RGB. Gue share sedikit ya tentang apa itu ARGB. Jadi ARGB atau Addressable RGB ini adalah teknologi yang baru untuk pelampuan RGB di hardware PC kalian. Fitur ini ya cukup ramai di tahun lalu, dan yang ngebedain RGB ini dengan RGB biasa lainnya ini, kita bisa ngatur warnanya itu lebih kompleks lagi nih. Ya, analogi simpelnya sih kayak keyboard gaming aja. Yang bagus itu bisa diatur nih warnanya per key-nya gitu ya. Dan yang biasa itu ya udah ngikutin template yang udah diatur aja. Jadi kita nggak bisa customisasi lagi. Interface atau colokannya pun berbeda. Kalau versi konvensional itu biasanya pakai colokan pin 12 volt, dan yang baru ini pakai pin 5 volt. So, jadi pastiin dulu nih sebelum kalian beli SSD-nya ini, pastiin motherboard-nya itu udah ada belum pin 5 voltnya. Jangan kayak kita. Kita sebenarnya dikasih nih unitnya, cuma sayangnya PC kita masih pakai seri motherboard yang lama nih. Jadinya nggak ada tuh colokan 5 voltnya. Sehingga RGB yang kita colokin ke SSD-nya ini pakai voltnya yang 12 volt. Jadi kita nggak bisa nih customisasiin lagi. Tapi ya untungnya sih masih bisa ya. Coba kalau nggak bisa, sayang banget cuy. Dan customisasinya pun juga cukup simple, karena ARGB-nya Deltamax ini juga sudah kompatibel dengan beberapa brand motherboard ternama nih. Jadi kalau kalian udah punya motherboardnya, gue bisa pastiin sih nggak perlu ribet lagi nih buat install softwarenya sendiri untuk atur RGB-nya. Tapi walaupun RGB-nya nggak nyala, bodinya ini tetap memiliki tampang yang keren cuy. Simple dan kayak cermin gitu. Jadinya desain si SSD Tim ini ya memang cakep cuy. RGB nyala keren, nggak nyala pun juga tetap keren. Ini preferensi gue sih ya, nggak tahu nih kalian setuju apa enggak kalau misalkan lampunya ini mati tetap keren atau enggak. Cuma ya sayang juga sih ya beli ini nggak dinyalain gitu lampunya, soalnya kan harganya itu sedikit lebih mahal daripada SSD konvensional lainnya. Iya, jadi si SSD Deltamax RGB ini yang 500 GB ini berada di kisaran 1,6 juta. Ya 500 lebih mahal daripada SSD 500 GB konvensional lainnya dari punya si Tim juga. Sama juga nih untuk yang kapasitasnya 1 TB, dia itu dijual sekitaran 2,6 jutaan, yang mana lebih mahal 400 sampai 500 ribuan dari seri yang konvensionalnya. It's some money guys, real cuan. Tapi kalau kalian memutuskan untuk membeli ini pun sebetulnya 500.000 untuk ARGB itu kayak nggak rugi juga sih sebenarnya. Karena ARGB-nya ini bisa ngasih estetika tambahan untuk PC kalian yang udah rame nih sama RGB-nya. Kan bisa tuh ditaruh di atas PSU cover kayak PC kita. BTW untuk nyalain RGB-nya pun tadi gue udah sempet bilang, kalian itu perlu pin 5 volt atau 12 voltnya. Jadi nantinya si SSD kalian itu perlu dikonekin dengan colokan USB untuk nyalain RGB-nya nih, bukan lewat kabel SATA lagi.
Lalu untuk performanya di sini, si tim pun juga memberikan spek yang sudah cukup tinggi untuk sebuah SSD SATA, yaitu read-nya di 560 Mbps dan write-nya di 510 Mbps. Dan gua pun juga udah cek performanya lewat Crystal Disk Mark, sudah sesuai nih dengan spek sheet, bahkan untuk write-nya ini 10 MB per second lebih tinggi. Lumayan cuy. Dan mungkin gue juga mau ngebandingin nih SSD tim ini dengan SSD lama kita. Apakah speednya bakalan sama, apa beda, apa gimana gitu ya. Cuma ya pastinya bakalan ada nih depresiasi performanya dari SSD lama kita. Soalnya kan kita udah pakai 3 tahun secara terus menerus. Oke, lewat Crystal Disk Mark perbandingannya cukup jelas nih. SSD lama kita sekarang rate-nya itu di 531 Mbps dan write-nya itu di 429 Mbps. Performanya turun sekitar 6-16% kalau misalkan dibandingkan dengan SSD baru tim Delta Max RGB. Sedangkan kalau pengetesan secara real use, gue coba copy file random dari folder download gue yaitu sebesar 19 GB. Perbandingannya itu kalian bisa cek sendiri nih. Waktu kopinya itu cukup jauh perbedaannya, yang tim cuma 55 detik dan yang lama itu sampai 3 menitan. Ya kurang lebih 3 kali lebih lama cuy. Hasilnya pun sebetulnya kurang lebih sama nih yang ditunjukin sama si Crystal Disk Mark. Soalnya kalau kita cek hasil bench yang sisi bawahnya itu, performanya itu jauh lebih menurun dibanding dengan SSD tim ini. Jadinya dampak speed menurun itu gua rasa dikarenakan pas lagi copy file-file yang ukurannya kecil, dia itu udah mulai kurang performa lagi, kurang powerful lagi. Jadi langsung aja kali ya gue bahas kesimpulannya untuk si SSD tim Delta Max RGB ini. Dan untuk si SSD ini memang gue rasa itu kali ini mereka itu nggak menawarkan SSD yang memiliki speed yang jauh lebih cepat lagi. Atau mungkin memang karena untuk SATA-nya kali ini udah speednya itu udah limit gitu ya di 560, makanya nih si tim kali ini menawarkan sebuah SSD yang lebih inovatif. Yaitu dengan RGB yang sangat premium ini menjadi penawaran yang sangat menarik nih untuk kalian. Cuma dengan catatan nih, SSD ini akan sangat worth it untuk kalian yang memang motherboard itu sudah kompatibel dengan fitur RGB-nya dan memang suka juga nih dengan PC yang lampunya rame banget gitu ya. Soalnya gue ngerasa kalau misalkan PC kalian itu belum memiliki port 5 volt di motherboardnya, akan terasa sayang sih ya. Jadinya cuma colok 12 volt, nyalanya cuman rainbow kayak gini doang gitu ya. Dan kalian juga otomatis udah nggak bisa ngerasain experience warna-warnanya yang lain. Dan pastinya bakalan sayang banget nih kalau misalkan SSD-nya ini kalian colok ke laptop kalian untuk nambahin storage kalian. Ya kalian ngerti lah kenapa nggak boleh gitu sama gue. Sayang cuy. Oke, mungkin itu aja review gue dari SSD tim Delta Max RGB. Apakah worth it SSD ini untuk kalian beli? Ya tentunya kalian bisa tentuin nih masing-masing mau kayak gimana gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah gimana pendapat kalian tentang SSD yang satu kali ini. Apakah worth it atau berlebihan gitu ya? Ya komen aja lah pokoknya. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media dan klik tombol lonceng biar di notif squad SM Media. Dan yang terpenting juga share terus sama kalian biar tahu nih ada sebuah RGB yang ada di SSD gitu ya. Gue juga baru pertama kali ngeliat. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Adi dan kameramen dari Sinanda Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga jarak sama orang sekitar ya guys. Jangan sampai virus ini menyebar.